kita dengan NIM K71241004. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Febriani dengan NIM K71241006. Perkenalkan, saya Cika Marsariati dengan NIM K71241026. Perkenalkan, nama saya Desa Gustiawan dengan NIM K71241228. Perkenalkan, nama saya Fauzi Afrian dengan NIM K71241131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi paradigma Qur'ani. Sebelumnya izinkan kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wulan Febriani dengan NIM K71241006. Saya Vina Alifia Pramudita dengan NIM K71241004. Saya Cika Marsariati dengan NIM K71241026. Saya Desa Setiawan dengan NIM K71241228. Saya Fauzi Afrian dengan NIM K71241131. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani yang akan disampaikan oleh Mas Dias. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuka peluang bagi munculnya ilmu-ilmu khas yang tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman dan tidak terpengaruh oleh sekularisme. Paradigma Qur'ani dalam pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi, pendekatan Qur'ani dalam berbagai aspek kehidupan melahirkan sistem yang khas berlandaskan nilai-nilai Islam dan menolak sekularisme. Menurut Rahman F. pada tahun 2018, dalam budaya, prinsip Islam membentuk masyarakat yang memiliki adab dan etika sesuai ajaran agama. Sementara dalam ekonomi, sistem Islam menghindari praktek riba dan spekulasi yang merugikan dengan menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Paradigma Qur'ani memiliki tujuh tujuan yang diturunkannya Al-Quran menurut Yusuf Al-Qaradawi, yaitu yang pertama adalah meluruskan akidah manusia, menegakkan tauhid dan menolak segala bentuk kemusyrikan, menguatkan keyakinan terhadap kenabian dan kerasulan, meneguhkan keimanan terhadap akhirat serta balasan bagi setiap amal perbuatan. Selanjutnya, meneguhkan kemuliaan dan hak asasi manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki martabat tinggi sebagai khalifah di bumi. Hak-hak dasar manusia seperti kebebasan berpikir dan berekspresi diakui dalam Islam. Al-Quran menekankan perlindungan terhadap kelompok duafa agar tidak tertindas. Baik, selanjutnya yaitu paradigma Al-Quran sebagai cara mengetahui realitas. Dalam kerangka paradigma Al-Quran, wahyu Al-Quran dipandang sebagai sumber pengetahuan yang paling fundamental yang melengkapi doktrin rasionalisme yang terbatas pada hal-hal yang logis dari segi penalaran serta doktrin empirisme yang berfokus pada realitas yang dapat diamati melalui indera. Kunto Jiwo mengemukakan bahwa Al-Quran terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang berisi konsep-konsep atau ideal tipe, dan bagian yang memuat kisah-kisah historis serta perumpamaan-perumpamaan atau archetype. Paradigma Al-Quran sebagai cara mengetahui realitas yaitu menurut Kunto Jiwo, konsep dalam Al-Quran diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu konsep abstrak dan konsep konkret.
Sebagai contoh konsep tentang Allah, akhirat, dan ma'aruf, serta mungkar merupakan konsep-konsep yang bersifat abstrak. Di sisi lain, konsep yang bersifat konkret seperti fuqara atau orang-orang fakir, duafa atau golongan orang lemah, zalim atau para tiran, dan mufsidun pelaku korupsi adalah fenomena-fenomena konkret yang dapat diamati. Selanjutnya yaitu pentingnya paradigma Qur'ani bagi kehidupan modern. Menurut Yusuf Al-Qadrawi menyebutkan bahwa ada 7 tujuan dari penurunan Al-Quran, yaitu yang pertama, memperbaiki akidah manusia, mendirikan pokok-pokok tauhid, menegakkan dasar-dasar tauhid sebagai fondasi beragama sangat esensial, karena bertindak sebaliknya yaitu syirik adalah perilaku yang sangat tercela. Al-Quran memberitahukan kita bahwa Nabi Muhammad SAW dan semua nabi lainnya menyerukan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu memperkuat martabat dan hak-hak manusia. Memperkuat martabat manusia, Allah berfirman, "Kami telah memperkuat derajat keturunan Adam. Kami membimbing mereka di darat dan di laut. Kami berikan rezeki yang baik dan kami berikan mereka dibandingkan sebagian besar ciptaan kami," yaitu diambil dari Quran Surat Al-Isra ayat 30. Yang kedua yaitu menetapkan hak-hak manusia. Al-Quran menetapkan hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, hak untuk bekerja, dan hak untuk memenuhi yang halal dari usaha sendiri, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu mempertegas hak-hak duafa. Al-Quran menetapkan hak-hak manusia secara umum dan secara khusus, menyerukan perlindungan terhadap hak-hak kelompok yang lemah agar mereka tidak teraniaya dan orang-orang yang kuat atau diabaikan oleh penegak hukum. Hal ini dikemukakan oleh Mahfud C. et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern yang akan disampaikan oleh Mbak Vina. Dalam sejarah peradaban Islam terdapat periode yang dikenal sebagai masa keemasan Islam. Masa ini disebut demikian karena umat Islam di puncak kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, seperti bidang ekonomi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berkat kemajuan tersebut, dunia Islam menjadi pusat peradaban, menjadi kuat dalam bidang ekonomi dan politik. Saat masa keemasan, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Dan Rasulullah SAW berfungsi sebagai teladan dalam menerapkan Al-Quran dalam aktivitas sehari-hari. Umat muslim menjadikan Al-Quran sebagai acuan dalam banyak aspek. Dan salah satu penyebab utama kemajuan di masa keemasan Islam adalah sikap umat yang mencintai serta mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mustahil untuk meraih kemajuan tanpa penguasaan di bidang tersebut, menurut Mahfud C. et al. Tahun 2021. Selanjutnya, materi membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Tidak sedikit orang meninggalkan ajaran murni al-Islam disebabkan cara pandang untuk maju, meninggalkan ajaran agama mereka dan harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Shakib Arselan menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena meninggalkan ajarannya. Selanjutnya, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Alasan tetap berpegang teguh pada ajaran al-Islam. Satu, ajaran al-Islam sumbernya Al-Quran dan hadis. Bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan.
Yang kedua, ajaran Al-Islam bersifat rasional, artinya sudah sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Yang ketiga, ajaran Al-Islam berkarakter tadarut, artinya bertahap dan wurud dan dalam wujud dan implementasinya. Selanjutnya, materi paradigma pemikiran yang mendominasi masyarakat dunia saat ini. Paradigma teknologi dan informasi telah mengubah banyak hal di kehidupan ini, mulai dari mental, sikap, dan cara pandang masyarakat. Terlebih adanya AI yang membuat orang malas berpikir dan timbul rasa ketergantungan. Paradigma dari Barat juga mendominasi masyarakat dunia saat ini, seperti hedonisme, individualisme, LGBT, dan lain-lain. Kita sebagai umat Islam harus tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis agar tidak menyimpang ke jalan yang salah. Membangun komitmen kesadaran Islami. Membangun komitmen untuk kesadaran pemikiran Islam harus menjadi langkah pertama. Muhammad Arqon mengatakan bahwa kesadaran pemikiran Islami adalah suatu tinjauan historis dan kritis atas jalur perkembangan kesadaran itu dengan bertolak dari tuntutan dan pengungkapannya. Yang terakhir, untuk mengembangkan kesadaran pemikiran Islami menjadi kesadaran modern yang sebenarnya diperlukan adanya konstruksi wacana Islami kontemporer sekaligus rekonstruksi. Lanjut. Selanjutnya, urgensi Jika paradigma dalam menghadapi kehidupan modern. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan bertambah pada perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Menurut perspektif Islam, kemajuan dan kemodernan yang penting adalah sesuatu yang harus dicapai dan merupakan perjuangan yang tidak dapat dihentikan. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan yang dilarang oleh. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53-54. Jangan sampai kita mundur kembali seperti abad ke-18 disebabkan oleh yang pertama, hilangnya semangat ittihad di kalangan umat Islam. Kedua, meninggalkan Al-Quran sebagai paradigma untuk menangani segala masalah. Yang ketiga, kesalahan tambahan menurut Muhammad Iqbal adalah bahwa umat menerima paham Yunani tentang realitas yang pada dasarnya statis, sedangkan jiwa Islam dinamis dan berkembang. Yang keempat, para ilmuwan salah memahami Al-Ghazali. Mereka percaya bahwa dalam buku Ta'afutul Falasifah, Al-Ghazali mengharamkan filsafat. Padahal Al-Ghazali menawarkan sikap kritis, analitis, dan skeptis terhadap filsafat yang dimaksudkan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan paradigma Qur'ani dalam membangun falsafah. Yang kelima, karena para khalifah yang berkuasa pada masa itu takut kehilangan pengaruh, yang berarti mereka akan kehilangan kekuasaan mereka, sehingga mereka tidak mendukung kemajuan ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai paradigma Qurani. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ulangi dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai peran dan fungsi masjid. Sebelumnya izinkan kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wulan Febriani dengan NIM K7124106. Saya Vina Alivia Pramudita dengan NIM K7124104. Saya Cika Marsarianti dengan NIM K7124126. Saya Desa Gustiawan dengan NIM K7124128. Saya Fauzi Aprian dengan NIM K7124131. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu pengertian memakmurkan masjid. Secara etimologis, memakmurkan masjid berasal dari kata Arab, yaitu itimaran atau makmur, dan masjid atau tempat sujud yang berarti yaitu memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai tempat yang sejahtera, aktif, dan penuh manfaat. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah sholat atau ibadah mahdoh, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pembinaan umat atau ibadah ghairu mahdoh. Tujuannya adalah menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam yang menumbuhkan keimanan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dalam kemakmuran masjid terdapat fikih yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 9 yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Selain itu, juga terdapat fikih dalam Quran Surat An-Nur ayat 36 yang artinya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Selanjutnya, keutamaan memakmurkan masjid. Berikut 5 keutamaan memakmurkan masjid. Yang pertama, membangun rumah di surga. Yang kedua, kenaikan status atau derajat yang lebih tinggi dan penghapusan dosa. Yang ketiga, cahaya sempurna di hari kiamat. Yang keempat, diselimuti rahmat dan dikelilingi oleh malaikat. Dan yang kelima, meninggalkan amal jariah. Optimalisasi fungsi masjid dalam pembinaan umat. Optimalisasi fungsi masjid sangat penting untuk membina dan menggerakkan potensi umat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya. Yang pertama, sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Yang kedua, sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Yang ketiga, sebagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya, strategi optimalisasi fungsi masjid. Yang pertama, pelatihan dan peningkatan kapasitas pengurus. Kedua, pemanfaatan teknologi digital. Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain. Sekian presentasi kami mengenai fungsi dan peran masjid. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.